Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masuk kepada mutiara yang berikutnya dari mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu hadis dari Abi Nujaid, didommahkan di nunnya tentunya dengan difathahkan di jim, dibaca Nujaid. وعن أبي نجيد عمران ابن الحصين الخزاعي رضي الله تعالى عنهما, semoga Allah meridai keduanya, أن امرأة من جهينة أتت نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Diriwayatkan dari beliau, dikisahkan oleh Imran bin Husain bahwasanya ada seorang wanita dari suku Bani Juhainah, atat Nabi Allah, mendatangi Nabi Allah alaihi salatu wassalam, wahiyya hubla minaz zina, datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan hamil karena perbuatan zinanya. Faqalat, kemudian berkata wanita tersebut, ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Dia berkata, ya Rasulullah, aku telah terjatuh dalam satu perbuatan yang harus dihukum. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum atasku. Fada'a Nabiyullahi waliyaha, faqala ahsin ilayha, fa'idha wada'ta fa'tini. Maka Rasulullah SAW memanggil walinya, wali si wanita tadi, dan kemudian berkata, hendaklah engkau pelihara wanita ini dengan baik sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, temui aku. Dalam riwayat, ketika Rasulullah SAW tidak begitu percaya, mungkin kamu cuma begini, mungkin kamu cuma begitu, dia berkata, ya Rasulullah, mungkin engkau akan berkata seperti apa yang kau katakan pada fulan. Karena ada yang kasus demikian pula laki-laki. Maka kata wanita tadi, kalau aku sudah jelas, karena aku sekarang hamil. Maka Nabi memerintahkan kepada walinya agar memelihara wanita ini sampai melahirkan. Fafa'ala, maka dilakukanlah. Fa'amara biha Nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. Sampai kemudian dia kembali dalam keadaan dia sudah melahirkan, kemudian dirajamlah dia,
dengan diikat pakaiannya supaya tidak tersingkap auratnya. Kemudian setelah dirajam, dia disalatkan. yakni berarti tidak menjadi dia kemudian keluar dari Islam karena disolatkan, bahkan disolatkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata kepadanya, tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Kata seseorang sahabat, ya Rasulullah, kau salatkan dia padahal dia ini berzina. Qala laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinati lawasi'atuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang kalau dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala? Apakah engkau pernah menemui satu taubat yang lebih afdal daripada taubatnya orang ini datang bersungguh-sungguh dengan dirinya dan menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala? Demikian dalam riwayat Muslim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, ada beberapa lafaz-lafaz dari kisah ini, kisah wanita dari Bani Juhainah, bahwasanya ketika dia datang Rasulullah SAW seperti biasanya, sebagaimana pernah datang seorang laki-laki kepadanya dan mengatakan zina itu, Nabi menyatakan tidak, mungkin engkau cuma menciumnya. Ya Rasulullah, zina itu, aku berzina. Tidak, mungkin engkau cuma begini, cuma begitu. Rasulullah berpaling, memalingkan wajahnya dari orang itu seakan-akan tidak mau mendengar ucapan itu. Tetapi orang tadi berpindah ke hadapan wajah Rasulullah SAW dan kemudian, ya Rasulullah, demi Allah, aku berzina. Yang kata para ulama, Nabi menghindar dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai 4 kali. Kalau orang ini mau bertaubat antara dia dengan Allah saja, tidak perlu melaporkannya kepada Rasulullah atau kepada pemerintah atau kepada penguasa muslim untuk dihukum. Artinya diberi kesempatan kalau saja dia mulai. Buktinya ketika dirajam, ketika merasa sakit, mulai dia bergerak dan ingin berlari, menghindar. Nabi menyatakan, kenapa tidak kau biarkan saja? Kenapa tidak kalian biarkan saja dia pergi? Artinya kalau seseorang yang menyerahkan dirinya bahwa saya berbuat begini untuk dihukum, maka tidak ada saksi dan tidak ada siapapun yang menuntutnya. Maka kalau dia ingin mencabut kembali, itu urusan dia. Kemudian dia bertaubat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika akan melakukan yang seperti itu kepada wanita tadi berkata, ya Rasulullah, apakah engkau ingin melakukan aku seperti si fulan? Sungguh aku sekarang telah hamil. Maka tidak ada lagi yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW karena sudah terbukti dia berzina dalam keadaan belum menikah. Tetapi lihat, Rasulullah SAW masih memberikan kesempatan tadi dengan tunggu sampai engkau melahirkan. Bahkan dalam riwayat setelah melahirkan pun datang, Nabi masih mengatakan susui dulu. Berikan dia susuannya sampai secukupnya, sampai dia bisa makan sendiri. Jangan sampai menghukum ibunya, akhirnya mendolimi bayinya. Itu satu hikmah. Hikmah kedua, seperti tadi kisah yang awal, yaitu kalau engkau mau mencabut kembali, masih ada kesempatan. Berapa lama? 9 bulan ketika hamilnya. Masih bisa berpikir ulang sekian kali. Kemudian yang kedua, disuruh nunggu menyusui. Kalau sampai sempurna, berarti 2 tahun. Itu waktu yang begitu lama. Yang mungkin kalau orang-orang atau wanita-wanita kita, bisa jadi sudah lari entah kemana. Tetapi setelah sekian lama dia datang membawa bayinya, sudah memegang roti sendiri. Ya Rasulullah, dia sudah bisa makan sendiri. Atau sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang lain, bahwasanya kesempatan itu ada bagi wanita tadi dan begitu luas. Begitu banyak kesempatan untuk mencabut kembali atau untuk lari atau untuk menghindar, bisa. Tetapi wanita tadi, Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha,
Beliau taubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Maka ketika selesai dirajam, Rasulullah SAW menyolatkannya dengan para sahabat. Ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, tusalli alaiha? Ya Nabi Allah, waqad zanat. Ya Rasulullah, apakah engkau salatkan dia? Padahal dia telah berzina. Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, bahwasanya taubatnya wanita ini kalau dibagikan untuk 70 orang dari penduduk Madinah. Perhatikan, bukan hanya jumlah, perhatikan. Perhatikan dari sisi jumlahnya, dan perhatikan juga dari sisi penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah? Para sahabat ma'rufin. Para sahabat yang istimewa. Artinya subhanallah, nilainya taubat wanita ini lebih dari 70 sahabat. Dan ini nilai taubatnya. Dikatakan kalau dibagi kepada para sahabat, 70 sahabat, niscaya akan mencukupi mereka. Ini taubat yang sungguh-sungguh. Maka sungguh kita terkagum-kagum dengan Imam Nawawi rahimahullah yang membawakan hadis ini tepat di tempatnya, yaitu babut taubah. Dalam babut taubah kemarin dikisahkan mutiara yang indah, yaitu taubatnya Ka'ab ibn Malik. Sekarang disusun pula yang berikutnya oleh Imam Nawawi rahimahullah, kisah yang juga memiliki faedah-faedah yang jammah yang banyak, yaitu taubatnya seorang wanita dari Bani Juhainah. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kisah yang singkat tetapi sungguh sangat menggugah kita semuanya untuk bisa segera bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau taubat yang sungguh-sungguh, maka seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Rasulullah sebaik-baik manusia menyolatkannya. Ketika ada yang bertanya, dijawab bahwa orang ini telah bertaubat dengan sebaik-baik taubat. Apakah kau pernah mendapati taubat yang lebih afdal dari ini, kata Nabi? Yang kalau dibagikan kepada penduduk Madinah, 70 orang akan mencukupinya. Allahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga lahir kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Syamid yang telah menyampaikan tausiah dari kitab Riyadhus Shalihin. Baik kaum muslimin dimanapun anda berada, kita menuju pada ruang tanya jawab. Dan pertanyaan pertama adalah, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana seseorang yang bertobat dari zina, namun di zaman ini tidak adanya hukum had? Apakah tobatnya diterima dan apakah ada siksaan di akhirat karena tidak ditegakkan hukum had padanya? Jazakumullah khairan. Oh iya, jazakumullah khairan. Sudah kita bahas, dan sudah kita singgung tadi. Rasulullah telah memberikan kesempatan kalau dia mau bertaubat antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya taubat itu nilainya bertingkat-tingkat. Kalau saja dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung antara dia dengan Allah, tidak ada seorang pun yang tahu, kemudian merubah sikapnya, kemudian meninggalkan perbuatannya, menyesali perbuatannya, kemudian beramal saleh setelah itu, mudah-mudahan Allah ampuni. Barakallahu fikum. Kemudian, apakah dalil tentang setiap diruqyah satu syaraf manusia akan putus? Apakah ini sahih? Dan bagaimana maksud dan faedahnya? Terkait dengan gangguan kepribadian yang disebabkan oleh kerusakan otak, apakah semua itu disebabkan oleh gangguan jin? Sementara dia tidak pernah jatuh, terbentur kepala, atau implantasi organ tubuh. Mohon nasihatnya Ustaz, dan semoga seluruh ikhwah pendengar Indosiar Allah lindungi dari gangguan kejiwaan di masa wabah seperti ini. Barakallahu fikum. Saya tidak tahu tentang dalil yang mengatakan setiap orang diruqyah ada saraf yang putus. Nah, ini betul-betul saya tidak tahu. Dan saya bukan berkata tidak ada. Lebih berat kalau berkata tidak ada. Kalau mengatakan tidak ada, artinya dia sudah membaca seluruh hadis di seluruh kitab dan tidak kami dapati. Itu pantas mengatakan seperti itu. Sehingga saya jawab dengan kalimat, saya tidak tahu hadis ini. Wallahu a'lam. Apakah ada riwayat yang menyatakan seorang diruqyah ada urat yang putus begitu. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa ruqyah itu hukumnya ada berbagai macam jenis. Seorang meruqyah, seorang diruqyah, dan seorang meminta diruqyah. Ada 3 macam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-raqi muhsin. Orang yang meruqyah, orang yang berbuat baik. Artinya mendapatkan pahala. Yang kedua,
orang yang diruqyah dalam keadaan dia tidak minta, maka tidak mengapa, tidak dosa. Maka kalau tidak dosa, bagaimana mungkin akan dihukum dengan putusnya satu urat dan seterusnya? Wallahu a'lam. Kalau ada hadis yang sahih, sami'na wa ta'ana, kita terima. Tetapi kata Syekhul Islam dan para ulama bahwa seorang yang diruqyah itu tidak mengapa. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW sendiri diruqyah. Artinya diruqyah oleh dua malaikat. Masih ingat kisahnya ketika turunnya Al-Falaq dengan An-Nas. Yes. Turunnya adalah ketika Rasulullah SAW diganggu oleh dukun dari Yahudi. Sihir Labid ibn al-A'sam. Sihirnya Labid ibn al-A'sam dengan mish al-mushatah. Al-mish wal-mushatah. Ini rontokan-rontokan rambutnya Rasulullah SAW diambil oleh mereka, oleh si Yahudi Labid ibn al-A'sam ini, kemudian dibacai dengan baca-bacaan sihir, sehingga terganggu sedikit, tidak banyak. Rasulullah SAW hanya disamarkan, terhalang untuk ingat sekarang ini saya giliran ke siapa, ke istri yang mana. Maka datanglah malaikat dan menyatakan engkau diruqyah. Engkau disihir. Engkau disihir. Siapa yang menyihirnya? Labid bin al-A'sam. Tetapi tentunya diberitahunya dengan cara yang unik, yaitu Rasulullah SAW tertidur. Dalam keadaan tidurnya Rasulullah SAW beliau tetap sadar. Datang dua malaikat, satu di sisi kepalaku, satu di sisi kakiku. Kemudian dua malaikat tadi berbicara. Tentunya di antara hikmahnya memberitahu Nabi. Madza bihi, kata malaikat yang satu. Ada apa dengannya? Yang satu menjawab, dia disihir. Siapa yang menyihirnya? Labid bin al-A'sam. Dengan apa? Dengan mishwal mushatah. Di mana? Di sumur ini, di sumur itu, di bawah akar pohon korma ila akhir. Sampai kemudian diruqyah dengan Al-Falaq dan An-Nas. Demikian pula Rasulullah SAW meruqyah As'ad bin Zurarah. Menunjukkan kalau meruqyah pun tidak salah dan tidak dosa, bahkan sikap baik. Dipotong satu urat oleh Nabi dan kemudian dibacakan dengan ruqyah dan dikai. Barakallahu fiikum. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika sahabat yang mengobati seseorang dengan Al-Fatihah, kemudian datang kepada Nabi SAW. Nabi berkata dengan mendukung, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kamu tahu kalau itu adalah ruqyah? Tidak disalahkan, tidak ditegur, tidak dikatakan hati-hati itu akan memotong satu urat. Barakallahu fiikum. Sehingga menunjukkan kalau meruqyah dan diruqyah tidak mengapa. Yang bermasalah yang ketiga, yaitu meminta diruqyah. Kamu kalau tidak meminta diruqyah, kamu akan masuk dalam 70.000 orang yang tidak akan kena adab, tidak kena hisab, langsung menuju surga. Ini tentunya dengan syarat-syarat tauhid ya, yang lengkap. Tetapi kalau engkau meminta diruqyah, maka engkau cenderung pada orang lain. Yang semestinya engkau bisa berdoa langsung pada Allah, yang seharusnya engkau bisa meruqyah dirimu sendiri, yang seharusnya engkau bisa langsung hatimu menuju pada Allah Subhanahu wa taala, tidak cenderung pada manusia, tapi engkau mencari orang yang bisa meruqyah. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini berbeda karena riwayat yang sahih berbunyi humul ladzina la yastarqun dengan alif sin dan ta. Ini istarqa, yastarqi maknanya meminta diruqyah. Mudah-mudahan bisa menjadi faedah. Wallahu ta'ala alam. Afwan kalau terlalu panjang. Dan terkait dengan gangguan kepribadian yang disebabkan oleh kerusakan otak, apakah semua itu disebabkan oleh gangguan? Karena masalahnya tidak ada, saya tidak tahu hadisnya, maka bagaimana akan bahas lebih dalam tentang masalah itu. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum angkat tangan doa setelah azan? Dan apa bacaan doa sujud tilawah? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Angkat tangan barakallahu fikum dalam doa-doa yang lepas, doa-doa yang tidak berkait dengan ibadah tertentu adalah sunnah. Rasulullah SAW meriwayatkan
tentang atau dari Allah SWT dalam hadis qudsi bahwa sesungguhnya Allah malu pada orang yang mengangkat kedua tangannya an yaruddahuma sifra. An yaruddahuma sifra. Allah malu terhadap orang yang mengangkat kedua tangannya untuk menurunkannya dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong artinya tidak dikabulkan. Artinya salah satu sebab-sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangannya. Itu satu dalil. Allah malu kepada orang yang mengangkat kedua tangannya untuk mengembalikannya dalam keadaan kosong. Yang kedua adalah riwayat musafir. Yang Nabi menyatakan dalam keadaan dia berdoa, mengangkat tangannya ke langit, kemudian memanggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Dalam keadaan malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lahu. Bagaimana akan dikabulkan? Seorang musafir yang asy'asa azbara, yang kusut dan berdebu, dalam keadaan dia berdoa mengangkat tangannya ke langit, memanggil nama Allah SWT, ya Rabbi, ya Rabbi, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dari yang haram. Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Hadis ini kata para ulama menunjukkan kalaupun syarat-syarat diterimanya doa sudah lengkap, sudah ada, tetapi kalau ada penghalang-penghalang, tentu akan terhalang untuk dikabulkan doanya. Apa syarat terkabulnya doa? Yang pertama tadi, pertama dia musafir. Itu doanya musafir mustajab. Doanya musafir dikabulkan doanya. Yang kedua, mengangkat tangannya ke langit. Yang ketiga, bertawasul dengan nama Allah, memanggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi sayang ada penghalang, yaitu pakaiannya haram, makanannya haram, dan dibesarkan dari yang haram. Syahid yang menjadi bukti atau menjadi dalil adalah kalimat rafa'a yadayhi ila sama, mengangkat dua tangannya ke langit. Berarti mengangkat tangan ketika doa hukumnya sunnah. Itu adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Hanya saja kalau berkait dengan ibadah lain, itu kalau tadi kalau doanya mutlak, doa lepas ya, kamu pengen berdoa gitu saja, maka itu disunahkan angkat tangan. Tetapi kalau berkait dengan ibadah tertentu, maka tergantung bagaimana Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW ketika saat itu mengangkat tangannya, kita mengangkat tangan. Kalau saat itu Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Ketika selesai sholat misalnya, apakah Rasulullah SAW mengangkat tangannya? Tidak ada riwayat dari mereka, kata para ulama, dari para sahabat, bahwa mereka menceritakan Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Berarti tidak mengangkat tangannya. Tetapi ketika salat istisqa, diriwayatkan Nabi mengangkat kedua tangannya ke langit. Demikian pula di dalam doa-doa yang lain. Maka kalau tidak ada riwayat mengangkat tangan dalam doa-doa yang muqayyad, dalam doa-doa yang terikat dengan ibadah tertentu, maka jangan mengangkat tangan. Sedangkan doa setelah adzan, Wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui ada riwayat tentang itu atau tentang mengangkat tangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal. Berikutnya bismillah. Semoga Ustaz dalam penjagaan Allah. Ana mau bertanya, kami melihat beberapa ekor kambing. Anak-anak yang berumur 10 tahun yang mengurusnya, kemudian dia berniat untuk berkurban. Pertanyaan pertama, bolehkah anak 10 tahun berkurban? Yang kedua, bolehkah diniatkan untuk satu keluarga? Jazakallahu khairan. Nah, pertanyaan yang kedua, jelas dibolehkan karena satu kambing adalah untuk satu keluarga. Yani atas nama kepala keluarga untuk keluarganya. Nah, adapun anak 10 tahun, apakah dia sudah balik atau belum? Biasanya balik itu 13 tahun. Kalau dia belum balik sekalipun, berarti belum terkena taklif, beban ibadah, belum terkena kewajiban, maka pahalanya untuk orang tuanya. Jadi jangan dihalangi, biarkan saja dia berkorban, tetapi nanti pahalanya untuk orang tuanya. Dilatih anak-anak untuk semangat bersedekah, semangat berkurban. Barakallahu fikum. Ya, berikutnya Ustaz.
Mohon bertanya, bolehkah bagi seseorang yang sudah mulai mengenal ilmu ketika dinasihati oleh orang lain agar ia bersikap lebih lembut dan sabar kepada orang lain dan bersikap kaku atau tidak bersikap kaku atau kasar, kemudian orang tersebut menolaknya dan beralasan bahwasanya hal tersebut sudah merupakan watak atau karakter dari sononya sehingga sulit untuk diubah. Dalam kondisi jika bercermin dari para sahabat Rasul radhiyallahu anhum, ternyata banyak dari mereka yang ketika di masa sebelum Islam dikenal sebagai sosok yang keras atau kasar, ternyata bisa berubah drastis ketika sudah mengenal Islam. Jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah sudah dijawab sendiri oleh sebenarnya. Gitu, Ustaz. Iya. Bolehkah bagi seorang yang sudah mulai mengenal ilmu agama ketika nasihati untuk bersikap lembut kemudian menjawab dengan kalimat itu sudah karakter saya? Sesungguhnya jawaban ini tidak selayaknya. Jawaban ini tidak selayaknya. Mengapa? Karena karakter atau watak dan sebagainya bisa dikalahkan kalau memang itu sesuatu yang tidak bagus. Barakallahu fikum. Begini maksud saya. Ada orang yang wataknya sangat lembut, yang Masya Allah, mungkin melihat darah dia pingsan. Melihat ada orang terluka merinding, ya ini lemah sekali. Tapi ketika ada panggilan jihad bagaimana? Ya harus berangkat. Mereka yang berangkat jihad dalam keadaan gemetar, takut dan sebagainya, pahalanya lebih besar. Kok bisa pahalanya lebih besar? Karena dia telah memaksakan dirinya melawan kodratnya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mirip dengan riwayat yang mungkin ada dalam kitab kita ini, insyaallah, kitab Riyadhus Shalihin, yaitu ketika masalah qiraatul Quran, keutamaan baca Quran. Siapa yang membaca Quran dengan yatata terbata-bata, tidak lancar, pahalanya lebih besar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pahalanya lebih besar? Apakah orang bodoh dapat keutamaan? Bukan. Bukan itu. Tetapi dia tidak bisa membaca dengan baik, tapi dia paksakan diri untuk membaca. Dia paksakan dirinya untuk membaca. Maka kalau engkau memiliki watak yang memang mungkin lahirnya di kaum yang begitu, wataknya keras, tetapi ketika ada perintah dari Quran dan Sunnah untuk lembut, maka dia harus lembut. Sebaliknya, orang yang tadinya lahir di kaum yang sangat lembutnya, bahasanya saja sudah terdengar sangat mendayu-dayu, tetapi ketika ada perintah untuk bersikap keras, dia harus bisa bersikap keras. Berarti sikap keras dan lunak pun harus terbimbing dengan Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti watak dan selera sendiri. Kalahkan watak-watak kita kalau sudah ada dalil Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, sebagaimana si penanya ini ketika mengisyaratkan, katanya di kalangan salaf, di kalangan para sahabat pun ada yang demikian, maka bisa kita lihat dua sosok sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang terkenal keras, kasar adalah Umar. Tetapi lihatlah ketika masuk Islam, dia selalu menangis setiap salatnya. Sampai-sampai diriwayatkan di bawah mata beliau radhiyallahu taala anhu terlihat ada garis karena banyaknya menangis. Di kanan hidungnya dan di kiri hidungnya, dari mata ke kanan, dari mata kanan, dari mata kiri ke kiri. Karena banyaknya menangis. Padahal dulunya, sebelum datang Islam, tidak kenal apa itu air mata. Sebaliknya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang Masya Allah, terkenal lembutnya Masya Allah. Tetapi ketika saatnya dia harus bersikap keras, Abu Bakar Siddiq bisa lebih keras dari Umar. Yaitu ketika adanya orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW, maka Khalifah Abu Bakar Siddiq menyatakan dengan tegas, mereka yang membedakan antara salat dengan zakat akan aku perangi. Wallahi, kata beliau, demi Allah, "Lau kana inaqan kanu yu'addunahu fi ahdi Rasulillah, laqatalnahum 'alaih." Demi Allah, walaupun seekor anak unta yang biasa diberikan sebagai zakat ketika di zaman Rasulullah SAW, kemudian sekarang tidak mau membayarnya,
laqatalnahum alaih, kita akan perangi karenanya. Wallah, demi Allah, walaupun seutas tali yang biasa mereka berikan, karena bukan nilai zakatnya seutas tali atau seekor anak unta, tetapi akidahnya menganggap zakat tidak perlu sepeninggal Nabi, itu kufur. Karena zakat itu rukun dari rukun-rukun Islam. Wallahi la uqatilannahum man farraqa baina salati waz zakah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Dua-duanya rukun. Jangan dibedakan antara salat dengan zakat, kata beliau. Ada sahabat yang mengingatkan, ya Abu Bakar, mereka kan muslimin juga. Mereka kan begini. Ikhwani fillah, azakumullah. Apa kata Abu Bakar kepadanya? Ajaban, az-zuja'un fi jahiliyah, wajabanun fil Islam. Asyuja'un fi jahiliyah, wajabanun fil Islam. Apakah engkau dulu pemberani di zaman jahiliyah, sekarang penakut dalam Islam? Sungguh demi Allah, aku tidak akan membiarkan orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Ikhwan bin azakumullah, azam yang kuat, tegas, mengalahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktunya yang tepat. Ketepatan waktu inilah yang disebut dengan hikmah. Waktunya keras, dia bisa keras. Walaupun wataknya tidak seperti itu, dia paksakan harus bersikap seperti itu. Sebaliknya, ketika saatnya harus lembut, karena mereka orang awam, mereka belum mengerti, mereka belum tahu, mereka A'rabi, mereka orang-orang kampung yang nggak mengerti adab di kota, disuruh untuk lembut dan sabar. Dia akan paksakan dirinya untuk sabar, walaupun sesungguhnya dia orang yang Masya Allah sangat kerasnya ketika sebelum datang Islam. Tapi dia akan tahan dirinya. Ini namanya hikmah. Tepat kapan dia harus keras, tepat kapan dia harus lembut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak mengikuti watak, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti kebiasaan kaumnya. Ustaz, terima kasih atas nasihat dan juga jawaban yang disampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin di wilayah Cirebon dan semuanya yang ada atau mendengarkan kita di Indosiar. Barakallahu fikum. Baik kaum muslimin, akhirnya kami undur diri dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Al-kalam wa sallallahu ala Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.